Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, saya sekarang di kelas 12 MIPA 3, jam ke-3 dan ke-4, tanggal 27 Februari hari Sabtu. Silakan dibuka LKS-nya. Kita langsung ke materi berikutnya adalah transaksi-transaksi apa saja yang ada di perusahaan dagang. Halamannya ini 60. Halaman 60 ya. Transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan dagang? Yang pertama adalah pembelian. Apa? Pembelian. Transaksi yang terkait dengan pembelian itu apa saja? Satu, pembelian barang dagang. Yang kedua, pembelian selain barang dagang. Sudah. Pembelian barang dagang itu bisa tunai, ini bisa tunai. Coba saya buat tapi kecil ya, tidak usah deh ya. Saya ulang, bisa tunai. Jadi transaksi pembelian bisa secara tunai pembeliannya, bayarnya itu bisa tunai, bisa kredit, bisa sebagian tunai dan sebagian kredit. Itu transaksi pembelian. Dalam transaksi pembelian ada biaya-biaya yang kemudian disebut beban. Apa saja? Beban angkut pembelian, ada potongan tunai pembelian, serta retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian apa? Kalau terjadi barang rusak kan diretur ya, dikembalikan. Potongan tunai pembelian apa? Kalau pembelian tunai biasanya ada potongan harga. Ya, pengurangan harga ini terjadi maksudnya apa? Kalau kredit bayarnya ada syarat, misalnya 2/10 N/30, maka kreditnya itu selama 30 hari. Kalau dibayar 10 hari, maka dapat pengurangan harga sebesar 2%. 2/10, 2% kalau dibayar 10 hari. Kreditnya 30 hari N/30. Itulah transaksi-transaksi yang terjadi dalam pembelian. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah pengeluaran kas. Bisa juga nanti buktinya, biasanya dalam transaksi itu disebut BKK. Bukti kas keluar. Itu menunjukkan masuk kategori pengeluaran kas. Apa saja pengeluaran kas? Misalkan membeli barang dagang secara tunai. Satu ya. Membeli barang dagang secara tunai. Maka ini masuk kategori pengeluaran kas. Atau melunasi utang yang sudah jatuh tempo. Pembelian kredit 30 hari. Ketika sudah 30 hari maka dilunasi. Maka pelunasan utang itu namanya pengeluaran kas. Yang ketiga adalah transaksi penjualan. Sama dengan pembelian, kalau transaksi pembelian itu adalah pembelian, maka kalau penjualan transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Tetapi semuanya itu bisa tunai, bisa kredit, bisa sebagian tunai, sebagian kredit. Berarti ada 3 kan ya? Bisa dibayar tunai, bisa dibayar kredit, bisa dibayar sebagian tunai, sebagian kredit. Contoh, transaksi nominal 100 juta, 50 juta dibayar tunai, maka yang kredit berapa? 50 juta. Berarti itu menggunakan yang ketiga, sebagian tunai, sebagian kredit.
kredit. Dalam transaksi penjualan maka ada beban-beban, ya kan? Maka ada potongan, yaitu apa? Satu, potongan tunai penjualan. Yang kedua, retur penjualan. Kalau kita jual barang, oleh pembeli kita dikembalikan kepada kita barang yang kita jual, namanya retur penjualan dan pengurangan harga dari barang yang kita jual. Yang keempat, terakhir adalah penerimaan kas. Apa penerimaan kas? Uang yang kita terima. Pertanyaan saya, uang yang kita terima diperoleh dari mana? Saya ulang. Uang yang kita terima diperoleh dari mana? Bisa dari penjualan tunai. Nah, ini. Bisa dari menjual barang secara tunai. Atau apa? Pelunasan piutang. Pelunasan piutang. Pelanggan bayar utang. Namanya piutang. Pelanggan membayar utang. Dan menerima kas kegiatan lain di luar usaha pokok. Maksudnya apa? Contoh, toko komputer, usaha pokoknya adalah jual beli komputer. Tiba-tiba perusahaan toko komputer menjual etalase, maka penjualan etalase itu berarti transaksi usaha apa di luar usaha? Di luar usaha. Kalau penjualan komputer itu transaksi usaha. Bisa dipahami ya? Dari sini ada yang belum jelas? Cukup ya? Ya, jelas tidak jelas dianggap jelas. Dianggap paham kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kan kalau tidak tanya berarti paham. Berikutnya adalah inilah syarat penyerahan dan pembayaran barang. Ini adalah dalam bentuk kredit. Dalam bentuk kredit. Nah, pada saat serah terima barang, ini serah terima barang, maka harus ada kesepakatan-kesepakatan ya, baik harga maupun lain-lain. Contoh, saya jual barang ke ini ya. Nanti pertanyaannya berapa harganya? Kesepakatan dulu kan. Yang kedua, ongkirnya siapa yang nanggung? Ongkir, biaya angkut penjualan kalau atas nama saya, kalau atas nama dia, biaya angkut pembelian. Siapa yang tanggung? Kalau saya nanggung apa namanya, kalau dia nanggung apa namanya. Itulah yang dimaksud dalam sini. Ada dua, satu FOB shipping point, free on board shipping point, di mana resiko angkut ya itu ditanggung oleh pembeli. Nah, itu. Jadi ongkirnya, risiko apapun itu ditanggung oleh ini. Itu namanya FOB shipping point. Kalau FOB destination point, maka risiko penyerahan barang ditanggung oleh Nah, ini. Saya kirim barang rusak 2, saya kirim 10 barang rusak 2, retur tanggungan saya. Ongkir tanggungan saya. Itulah namanya kesepakatan-kesepakatan dalam serah terima barang. Yang jelas yang dimaksud di sini itu adalah kredit ya. Kredit. Apa kredit? Atau mungkin bisa tunai ya. Terus sekarang syarat pembayaran. Nah ini. Yang pertama tunai, jelas ya. Ketika jual beli bisa bayar dengan tunai. Kalau tunai selesai masalah ya. Kan kalau tunai enak ya. Barang diterima, uang diterima. Ya kan? Barang diterima oleh pembeli, uang diterima oleh penjual. Yang biasa itu jadi kendala dan makanya ada MOU yang super ketat adalah tentang transaksi kredit. Ada syarat-syaratnya.
A. N per 30 artinya ini adalah sesuai harga faktur. Kalau ada kata-kata harga faktur, maka yang dimaksud adalah kredit. Jadi kalau ada kata-kata faktur, berarti kredit. Nah, N per 30, maka harga faktur di nota itu, ya, faktur, itu kan total sekian rupiah. Maka dilunasi paling lambat 30 hari setelah transaksi penyerahan. Dan jumlah yang harus dibayar adalah jumlah akhir tertera dalam faktur yang tertera. Jadi faktur. Ya misalkan transaksinya sebagian tunai, sebagian kredit. Total 100 juta, 50 dibayar tunai, 50 kredit. Maka di faktur itu nilainya berapa? 50 juta. Karena kreditnya 50 juta. Contoh lagi, transaksi 100 juta. Dibayar 30 juta tunai, 70 kredit. Di faktur itu nilainya berapa? 70 juta. Jadi yang difaktur itu adalah yang kredit. Maka harga yang dibayar di faktur itu sesuai dengan harga yang tertera di faktur. Harga yang dibayar dalam N per 30 adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Yang B 2 per 10 N per 30 maksudnya kreditnya itu selama 30 hari. Tetapi kalau dibayar 10 hari atau kurang, maka diberi pengurangan harga sebesar 2%. Transaksi sekarang tanggal 27. Dihitung ya. 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 Maret dibayar. Maka diberi potongan harga berapa? 2%. Paling lambat pembayaran berapa? 30 hari. Itulah maksud 2 per 10 N per 30. Ada lagi EOM, end of month. Jadi harga faktur harus dilunasi pada paling lambat akhir bulan berjalan. Kalau di Februari maka paling akhir adalah tanggal 29 Februari. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Saya selesaikan sampai di sini. Yang D, N per 10 EOM. Berarti EOM itu adalah paling akhir adalah di akhir bulan transaksi. N per 10 itu harga faktur dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan harga. Kalau transaksi tanggal 27 ya mestinya harus dibayar 29 Februari. Tapi paling lambat tanggal 7 Maret. Kalau N per 10 EOM. Paham ya? Nah, ini kalian memahami dengan ilustrasi, kalian praktekkan sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al